Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Ketua ICMA, Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Erwin Saraswatka, AK, CPMA, CSRA, ACCE. Moderator kita pada hari ini, Ibu Dr. Eka Putri Suryantari, SEMSI AK. Yang saya hormati Ketua Panitia, Ibu Mega Norsita SEM ACC, AK, CSRS, CSRE, CTT, seluruh pengurus dan anggota ICMA se-Indonesia, hadirin peserta webinar dari Pemula ke Scopus Q1, Strategi Publikasi yang Efektif untuk Peneliti Baru. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan berkat, rizki, dan kesehatannya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas hingga saat ini. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Baik Bapak, Ibu, peserta dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Mas Turoh. Sebagai MC pada hari ini, izinkan saya memandu acara pada webinar dari Pemula ke Scopus Q1, Strategi Publikasi yang Efektif untuk Peneliti Baru, Minggu, tanggal 7 September 2025. Acara pertama, pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu doa untuk lancarnya acara pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak Galih Wicaksono, SEMSI, AK, CE, CPE, CPMA, BKP untuk mengimami doa pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu MC, Bu Mas Turo. Apa suara saya jelas, Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak,
memohon rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini membawa manfaat serta menjadi ladang ilmu untuk kita semua. Sebelumnya kami mohon izin, doa akan kami pimpin secara Islam. Bagi hadirin yang beragama lain bisa dipersilakan menyesuaikan dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha lembut, kami datang kepadamu dengan hati penuh harap, membawa cita-cita yang seringkali terlalu besar untuk daya kami, dan membawa kelemahan yang terlalu nyata untuk kami sembunyikan. Ya Allah, hari ini kami belajar tentang strategi menembus jurnal besar, jurnal yang terindeks Scopus. Namun Engkau tahu ya Allah, bahwa yang lebih kami butuhkan bukan sekedar nama di daftar indeks, tetapi keberkahan dari setiap kata yang kami tulis. Ya Allah, ajari kami menulis bukan hanya dengan pena, tapi dengan hati yang jujur dan pikiran yang jernih. Bimbing kami agar setiap kalimat yang tersusun bukan sekedar rangkaian kata, melainkan amanah yang menyampaikan kebenaran. Ya Allah, kuatkan kami yang baru memulai, agar kami tak patah ketika ditolak, tak lelah ketika direvisi, dan tak lupa bersyukur ketika akhirnya diterima. Ya Allah, berkahilah para narasumber, moderator, dan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan penuh ikhlas. Jadikan setiap pengetahuan yang dibagikan sebagai amal jariah yang pahalanya tak pernah putus. Ya Allah, teguhkan niat kami menulis, bukan semata untuk angka indeks, bukan hanya demi peringkat dan sitasi, tetapi sebagai bentuk syukur, pengabdian, dan tanggung jawab kepada bangsa, negara, umat, dan kemanusiaan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke Ibu Mas Turo selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Galih Wicaksono SE, MSI Akasi E, CPA, CPMA, BKP. Acara selanjutnya yaitu pembacaan profil Ijma yang akan dibacakan oleh Ibu Aina Zahra Parinduri, SEMM. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Masturoh. Berikut adalah profil dari ICMA atau ICMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan tagline Bersatu, Bersinergi, Berkolaborasi. Berikutnya, tolong slide berikutnya Ibu. Ya, sambutan dari Ketua ICMA, Bapak Raffles Ginting, SEMAK, Ketua Umum ISMA periode 2024-2027. Berikut sambutannya. Tolong Ibu yang tadi. Organisasi yang menghimpun para akademik muda di bidang akuntansi di seluruh Indonesia sebagai komunitas berdedikasi untuk memajukan dunia akuntansi melalui pengembangan akademik. ISMA menjadi wadah bagi cendekiawan muda untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kompetensi, dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia. ISMA hadir di tengah perkembangan pesat dan tantangan di bidang akuntansi modern, di mana para akademisi muda yang sangat vital dalam meneliti, mengajar, dan mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Dengan berbagai program seperti ada lokakarya, penelitian bersama, publikasi ilmiah, dan simposium. ISMA, para akademisi muda dapat memperluas jaringan dan bertukar gagasan dalam lingkungan inspiratif dan dinamis, sehingga memperkuat kualitas riset dan pengajaran
mereka. Kami mengundang seluruh akademisi muda yang memiliki semangat perubahan, dedikasi tinggi untuk bersama-sama membangun komunitas ISMA yang solid. Bersama kita dapat berkontribusi dalam membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik berbasis keilmuan yang kuat dan integritas yang tinggi. Berikut adalah sejarah atau timeline dari berdirinya ICMA atau ISMA. Pada tahun 2018, bulan April, ada perbincangan beberapa dosen muda akuntansi. Dilanjutkan dengan bulan Mei 2018 adalah pembuatan grup WA, dosen-dosen muda akuntansi, dan berlanjut tahun 2021, bulan Maret, ide mendirikan organisasi. 2021 April, perekrutan anggota dan DPN, Dewan Eksekutif ISMA, dan tahun 2021 juga bulan Juli penandatanganan akte notaris, dan berlanjut bulan Oktober 2021 ISMA dilahirkan dan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. 2022 bulan Oktober Disnatalis yang pertama ISMA di Universitas Pancasila Jakarta. 2023 Oktober Disnatalis kedua ISMA di BINUS University Jakarta, Tangerang. Dan 2024 Disnatalis yang ketiga ISMA di UPN Veteran Jogja. Selanjutnya, ini ada visi dari kami, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, menjadi organisasi yang mampu mewujudkan organisasi muda, dosen muda, profesional, dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa, membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Misinya adalah sebagai dosen akuntansi, pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, melengkapi generasi muda dosen akuntansi dengan riset yang unggul, sebagai wadah bagi dosen muda akuntansi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi seperti jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya. Pemberdayaan sumber daya manusia untuk kapabilitas dosen akuntansi dan membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, dan mampu mengembangkan karir sebagai dosen akuntansi. Berikutnya, ini adalah beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan seperti webinar. Di sini webinar dengan teori dalam penelitian kualitatif oleh Prof. Dr. Basuki. Ada lagi webinar academic writing oleh Prof. Teresia, Pak Triono. Ada lagi paradigma riset kualitatif itu oleh Prof. Ananta Wirakrama. Selanjutnya ada program kerja pembedahan buku, bedah buku, kolaborasi riset antar anggota ICMA, kelas pendampingan mentoring riset. Selanjutnya ada takso, ada pengaplikasian chat GPT, dan sebagainya. Ada etika penelitian dan publish. Ini adalah struktur organisasi Badan Pengurus Harian ICMA periode 2025 sampai 2027. Ketua Umum ISMA adalah Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Wakil Ketua ada Pak Yanuar. Sekretaris Umum ada Ibu Ananta. Sekretaris Eksekutif ada Bapak Agustinus. Sekretaris 1 ada Bu Bunga. Sekretaris 2 ada Bapak Gede Teguh. Sekretaris 3 ada Pak Trijoko. Bendahara ada Bu Vera. Wakil Bendahara ada Bu Ayu. Struktur staf ahli dan staf khusus. Kepala staf ada Bu Ika Swasti, staf khusus dan staf umumnya ada Bapak Imade, Bapak Ilyas, Bapak Haris, Bu Yana, Bu Eni, Bu Irma. Selanjutnya adalah struktur kepala Departemen ISMA. Di sini ada Ibu Risa sebagai Departemen Penelitian dan Inovasi, Bu Erlina sebagai Departemen Pendidikan dan Pembelajaran, Bu Rahma sebagai pengabdian kepada masyarakat, Bu Denari sebagai keanggotaan,
Bu Ayu sebagai penalaran, Bu Aprina sebagai humas dan kerjasama, Bu Hadijah sebagai Departemen Studi Lanjut, Bu Pesi sebagai Departemen Literasi dan Publikasi, Bu Dian sebagai Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, Pak Dokman sebagai Departemen Jurnal, Bu Windy sebagai Departemen Sosial, Bu Dr. Dian sebagai Departemen Medika dan Komunikasi, Bu Elsa sebagai Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku, Bu Srika Limah sebagai Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian, Bu Triana sebagai Departemen Organisasi, Bu Elga sebagai Departemen Urusan Internasional, Pak Tabah dalam bidang kategorikal wilayah. Selanjutnya adalah struktur ketua tim kerja. Ada Dr. Lucy, tim kerja bedah buku, Bu Meliani sebagai tim kerja Satgas Pendidikan, Bu Yuliana tim kerja Satgas, Bu Nurmala tim kajian etik penelitian, Bu Wiwit sebagai tim perencanaan strategis, Bu Eka Retnowati sebagai tim kajian ADART. Struktur koordinasi wilayah, ada wilayah 1 sampai wilayah 13, ada Dr. Nicholas, Bapak Dr. Nicholas, Bapak Aditya, Bapak Ihsan, Bapak Ersi, Ibu Riri, Ibu Yuni, Ibu Putri, Ibu Dwi, dan Ibu Adrea, Bapak Rifki, Bu Nur Afifah, Bu Musdalifah, dan Bapak Jainuddin. Berikutlah susunan panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami tunggu untuk gabung dalam ICMI. Berikut pendaftaran link ICMI-nya, open recruitment. Silahkan menghubungi kami. Slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, menghubungi kami dan narah hubungnya ada Bapak Anggotinus dan Bapak Imade. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berikut ini sudah selesai pembacaan profil dari ICMI. Saya kembalikan ke Bu Masturoh. Terima kasih kepada Ibu Aina Zahra, Parindu SEMM. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum ICMA kepada Bapak Raffles Ginting SEMAK, dipersilakan. Oke, apakah suara saya terdengar, Bu Masrullah? Sudah Pak, jelas. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini, hari Minggu 7 September 2025, ya, untuk melaksanakan rangkaian dari Disnatalis ISMA yang keempat yang akan dilaksanakan di UKDC, Universitas Katolik Dharma Cendika di Kota Surabaya. Dan kita memiliki 3 rangkaian pekan webinar Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, untuk hari Minggu di bulan September, fokus webinarnya adalah Scopus. Nah, pada kesempatan kali ini topiknya sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Dari pemula ke Scopus Q1, strategi publikasi yang efektif untuk penelitian baru. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Erwin Saraswati yang sudah bersedia meluangkan waktu di weekend pagi ini untuk bersama-sama ya kita diperlengkapi dengan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu petugas dan para panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa eh, penelitian dan publikasi itu nggak bisa jauh-jauh dari seorang dosen ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun dosennya sedang studi belajar atau nggak studi belajar ya, itu wajib ya. Biasanya kalau sedang studi belajar skopusnya banyak karena tuntutan. Udah pulang melempem, banyak tugas dan sebagainya. Nah, ya. Jadi ini merupakan tugas wajib kita sebagai Bapak Ibu ya, dosen, sebagai akademisi, sebagai peneliti ya. Tugas kita untuk melakukan penelitian dan untuk melakukan publikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah tembus Scopus ya. Saya rasa pasti ada ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana strategi publikasi efektif ya Bapak Ibu. Jadi
nggak usah takut ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu belum pernah melakukan submit ke Scopus, bisa nggak Pak tiba-tiba saya langsung Q1? Bisa saja Bu ya, asal itu tadi strateginya efektif ya Bapak Ibu ya. Teknik-teknik ya di dalam publikasi itu ada ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita asal upload ya, submit aja ya. Jadi ada pemilihan jurnal yang layak apa sesuai dengan skupnya. Ya, kita mau nulis dulu ya, baru kita cari jurnalnya atau kita cari jurnal yang sesuai dulu baru kita tulis penelitiannya. Nah, itu strategi yang efektif ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Prof. Erwin, bagaimana ya kita dari pemula bisa submit ke Scopus Q1. Tentunya pasti punya strategi ya Bapak Ibu, bukan hanya penelitian, submit ya, bukan seperti itu. Banyak strateginya, termasuk Bapak Ibu yang memang apa ya, membutuhkan support finansial misalnya ya, cari jurnal yang gratis ya. Kalau Emerald itu setahu saya kita bisa pilih open access dan open access. Kalau kita pilih non open access ya kita nggak keluar biaya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah strategi-strategi. Saya punya ide, saya mau melakukan riset, tapi saya nggak punya uang, bisa nggak bisa dong ya Bapak Ibu ya. Jadi Emerald nanti bisa dicek di jurnal Emerald itu ya kita bisa pilih open access apa non open open access. Jadi nggak ada kendala bagi kita semua ya. Nanti akan disampaikan oleh pemateri kita bagaimana bisa dari pemula yang bukan apa-apa bisa langsung ke Scopus Q1. Itu saja dari saya. Selamat berwebinar dan dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini saya buka. Saya kembalikan kepada Ibu Mas Truloh ya, benar ya. Mas Oke. Turow, Pak. Kalau salah sebut nanti saya kena marah. Ya, silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Raffles Ginting, SEMAK, atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib selama webinar. Izin untuk saya share. Tata tertib webinar ICMA, tema dari pemula ke Scopus Q1, strategi publikasi yang efektif untuk peneliti baru, hari Minggu tanggal 7 September 2025. Selama webinar berlangsung, mikrofon dan kamera peserta wajib mematikan mikrofon mute saat pemateri sedang berbicara, kecuali saat sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin host atau panitia. Ketiga, kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Etika untuk peserta, gunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chatbox atau saat berbicara. Kedua, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai arahan moderator. Ketiga, hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Kemudian, dokumentasi dan rekaman. Webinar ini akan direkam untuk didokumentasikan kemudian dengan menggunakan webinar, peserta dianggap telah memberikan izin untuk didokumentasikan. Kemudian untuk sertifikat dan absensi, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran, kemudian mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung, tidak akan dikirim ulang ya, Bapak Ibu. Kemudian sertifikat dikirim ke email peserta dalam waktu maksimal H+14 dari hari ini. Kemudian ketentuan sertifikat lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan panitia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke acara inti, kita akan ada sesi foto bersama. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Tolong dibantu pandu ya, Bu Masturah.
Ya, ini sudah semua kah? Cuma sedikit yang ini ya, yang open cam ya. Eh, oke. Oke ya, baik. Satu, dua, tiga. Slide satu. Slide satu, sebentar. Baik, untuk slide kedua. Slide kedua tidak ada yang buka kamera, tapi satu, dua, tiga. Baik, untuk slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Slide keempat, satu, dua, tiga. Oke. Untuk slide terakhir, slide kelima. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh silakan jika tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, silakan apa namanya ditutup kembali atau jika memungkinkan boleh open cam saja. Selanjutnya yaitu sesi promosi Warta Ijma dan reminder link evaluasi dan link presensi. Baik, izin Bapak Ibu, saya akan meng-share kembali untuk sesi promosi Warta pada hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah. Sudah. Ada suara Bapak Ibu? Belum itu. Dilanjut dulu Bu slide-nya. Oh, baik. Baik. Ijma Next slide. Family Insight. Ya. Bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Ucapan terima kasih kepada narasumber yang akan memberikan sharing ilmunya pada hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar ini sehingga webinar ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk peserta diucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Dalam webinar ini, door prize menarik ya, kesempatan untuk memenangkan door prize bagi Bapak Ibu yang aktif. Yang pertama mengisi link presensi, kemudian yang kedua mengisi link evaluasi, dan door prize akan diundi pada Disnatalis ISMA keempat di Surabaya.
Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Minggu, tanggal 7 September tahun 2025 hingga Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Minggu, tanggal 7 September tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, dari pemula ke Skopus Q1, strategi publikasi yang efektif untuk peneliti baru, dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Erwin Saraswati, MH. Rabu, tanggal 10 September tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Desain Penelitian Berbasis Digital, Pendekatan untuk Publikasi Scopus, dengan narasumber Dr. Nicholas Renaldo, SE, MM. Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Anti-Plagiarism Power, Strategi Ampuh dan Teknik Parafrase yang Tepat, dengan narasumber Veronica Ananta Wikrama TD, SE, MSek. Sabtu, tanggal 20 September tahun 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik kuliah internasional, Survival or Collapse of Japanese Companies After the COVID-19 Pandemic Era. Predicting Corporate Faith Through Data Analytic, dengan narasumber Profesor Cindy Yoshiko Shirata. Jumat dan Sabtu, 10-11 Oktober tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik konferensi internasional, Integrative Insight into Digital Innovation, Ethical Governance, and Intersectionality in Advancing Authentic Sustainability Reporting from Regulatory Compliance to Corporate Consciousness, dengan narasumber Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Profesor Dr. Maria Widyastuti, Asosiat Profesor Juni Chao, Profesor Cindy Yoshiko S., Profesor Teresia Dwiha, Asosiat Profesor Hairul Anwarka. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar Strategi Publikasi yang Efektif untuk Peneliti Baru dari pemula ke Scopus Q1, kita akan memasuki acara inti. Sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya untuk membacakan eh, moderator kita, biodata untuk moderator kita pada hari ini. Nama Dr. Eka Putri Suryantari, SEMSI AK CE CEP, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar 28 Februari 1976, emailnya Ibu Eka Putri Suryantari @undirabali acid, nomor telepon 082145160404. Riwayat pendidikan, Universitas Institut Fakultas Ekonomi Universitas Udayana tahun 98, Maksi Universitas Udayana 2012, PDIA FEB Universitas Udayana tahun 2024, riwayat pekerjaan PT Bisma Tunas Jaya tahun 98 sampai 99, KAP Chandra Duyanto tahun 99 sampai 2000, Kopkar Tirta Bakti PDAM Kota Denpasar tahun 2000 sampai dengan 2007, Universitas Udayana 2007 sampai 2015, LL Dikti Wilayah 8 Universitas Dianapura 2015 sampai dengan sekarang. Pengalaman penelitian, judul A Portrait of Trikaya Parisuda in Chinkraman Hofstede of Study of Culture Dimension tahun 2004, sumbernya dari DRTPM.
McSeed Method dalam memprediksi perilaku keuangan perempuan pesisir Nusa Penida Bali 2024, internal, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, yang pertama pelatihan desain baru dan manajemen pada Sanggar Citra Kara di Desa Batuan Sukawati, Gianyar, Bali, tahun 2024, sumbernya dari DRTPM. Kedua, PKM Pemberdayaan Kelompok Nelayan KUB Segara Guna Batu, Lumbang, Denpasar melalui optimalisasi manajemen usaha budidaya kakap putih sistem keramba jaring apung KJA tahun 2025 DPPM. Baik, baik itu eh, profil dari Ibu Eka, moderator kita pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Eka. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mas Turoh. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas Ibu. Terima kasih Ibu sudah memandu acara ini dari awal hingga sekarang tugas saya ya Bu. Sudah luar biasa ini. Semangat ya kita di pagi hari, di hari Minggu ini, di hari libur, kita semua tetap semangat mengikuti webinar yang sangat tentunya sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, yang terhormat, saya ucapkan kepada Bapak Ketua ICMA, Bapak Raffles Ginting, SE, MAK. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, yang terhormat juga saya sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Erwin Saraswati, AK, CPME. Di sini beliau juga ASCA, ya. Selamat pagi Ibu Prof. Mohon izin Pagi, saya akan ya, memandu. Ya, salam kenal Ibu Prof. ya, salam kenal. Nggih. Demikian juga kepada Ibu Ketua Panitia Mega Norsita, SEM, ACCAK, CSRS, CSRA, CTT, yang juga beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita webinar ICMA mengusung tema dari pemula ke Scopus Q1, strategi publikasi yang efektif untuk peneliti baru. Tentu ini adalah topik yang sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi kita dari pemula yang eh, sepertinya nembus ke jurnal Q1 itu sebuah mimpi gitu, sebuah mimpi yang tentu di sini tidak hanya kita bisa bermimpi, tapi harus kita wujudkan. Mohon izin Ibu Prof, sebelum kita ke puncak acara kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan profil Ibu Profesor Dr. Erwin Saraswati AK, CPME, CSRA, AICE. Beliau menamatkan Bachelor Degree of Accounting di Universitas Brawijaya tahun 1985, Master of Accounting Universitas Gajah Mada tahun 1991, Doctoral Accounting di Universitas Indonesia tahun 2010, dan Short Course in Flinders University Adelaide tahun 2012. Current position beliau adalah sebagai Secretary Center of Business, Social and Environmental Sustainability Research, Guest Reviewer of Index Journal, Audit Committee of PT Indonesian Tobacco, Executive Member of ICSP, dan Head of Doctoral Accounting di UB Jakarta. Tentu di sini beberapa Executive and Board Member beliau kita bisa lihat di sini di CV beliau sangat luar biasa, ya. Kita beruntung sekali pada pagi hari ini bertemu beliau. Salah satunya beliau adalah Head of Magister
Accounting di Universitas Brawijaya dan juga di sini Chairman in Management Accounting Indonesian Institute of Accountant (IAI). Work experience beliau dalam 3 tahun terakhir di sini, beliau adalah seorang trainer CSRS dan CSRA dari tahun 2015 sampai sekarang, dan juga workshop risk management dari PLN, preparation of BRI SROI guideline, dan juga beliau seorang di sini tentu sebagai keynote speech pada international and national seminar teman-teman semua. Jadi research collaboration with university dengan Malaya juga beliau telah lakukan di tahun 2024. Dan banyak lagi di sini beberapa prestasi beliau sebagai best presenter dalam nasional maupun internasional seminar, tentunya di bidang akuntansi. Baiklah, mari kita sambut Ibu Prof. Mohon Ya, izin Ibu Prof, nggih. ya, Eh, ya, terima Ibu kasih. Prof. Dr. Erwin Saraswati akan Ya, membawakan materi beliau. Selamat pagi, Bu Prof. pagi, terima kasih Bu Eka Putri. Saya harus manggil Bu Eka ya. Ya, Bu. Boleh, Bu. Nggih. Ya, Silahkan, terima Ibu. kasih. Nggih. Ya, terima kasih Bu Eka sudah diperkenalkan. Ya, selamat pagi teman-teman semua, panitia yang luar biasa. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya apa itu ini juga dengan judulnya ya. Karena saya hanya berapa kali aja menembus Q1, kayaknya hanya satu kali ya. Yang lain mungkin Q2, Q3 ada beberapa. Ya, cuman nggak apa-apa. Saya ingin share screen untuk materi ini dan ingin share bagaimana untuk peneliti pemula supaya bisa menulis artikel yang secara konsep itu bagus ya. Ya, kalau saya nggak tahu bagus apa enggak, pokoknya kalau saya pribadi ya. Nah, ini sharing pengalaman saya dan ada beberapa konsep yang menjelaskan tentang bagaimanakah publikasi yang artikel yang baik. Ya, saya coba share screen ya. Ya, sudah terlihat? Sudah Belum, ya? Ibu. Mungkin masih Belum? loading. Oh, Masih sudah. jalan. Sudah ya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Ya. Ini strategi penulisan artikel ilmiah untuk peneliti pemula. Mungkin kalau pertama kali kita menulis artikel, kemudian ingin kita submit, mungkin jangan terlalu muluk-muluk dulu kali ya, supaya tidak kecewa ya. Karena saya punya mahasiswa S3, dia itu sudah 4 kali ditolak dan dia kelihatan putus asa banget dan dia bilang kalau ditolak publish jurnal ini lebih sakit dari ditolak cewek katanya gitu. Ini adalah cowok yang cerita ke mahasiswa saya tuh cowok ya. eh jadi saya ingin sharing aja apa yang saya tahu ya tentang bagaimanakah menulis artikel yang menurut saya baik dan apa itu langkah-langkah berdasarkan konsep yang saya ambil dari beberapa artikel. Ya, eh, untuk hari ini saya ingin sharing tentang apakah itu jurnal atau artikel ilmiah, beda nggak sih? Kemudian strategi penulisan artikel yang baik, kemudian publikasi jurnal yang bereputasi. Ya. Yang pertama untuk artikel ilmiah, definisinya itu adalah kita perlu membedakan antara jurnal ilmiah
dan artikel penelitian. Ya, Eh, di mana sih beda antara mungkin kita sering bilang jurnal gitu ya. Kemudian bilang juga artikel, padahal keduanya ini berbeda ya. Apa bedanya? Kalau jurnal ilmiah eh, apa itu lebih tipis dari buku ya. Jadi artinya jurnal yang menerbitkan nama jurnalnya itu namanya jurnal ya. Merupakan sekumpulan artikel yang dipublikasikan secara reguler dalam 1 tahun atau berapa periode jurnal itu akan terbit. Jadi tujuan kita untuk mempublikasi namanya adalah jurnal ya. Kemudian eh, apa yang akan kita kirim atau kita submit itu baru namanya artikel. Artikel penelitian ini eh, agak lama membuatnya ya, takes time. Kemudian laporan tentang apa yang ditemukan dan dibuktikan. Sebentar, saya izin sebentar aja. Ya. Ya, maaf. Jadi kalau artikel penelitian itu berarti hasil penelitian yang kita lakukan, sehingga memang takes time ya, jadi waktunya lebih relatively agak lama. Kemudian laporan tentang apa yang ditemukan dan dibuktikan, ya, itu yang namanya artikel. Kemudian riset berarti researching ya, yang menemukan sebab dan akibat dari sesuatu yang sudah well established. Jadi kalau kita melakukan penelitian juga eh, sebaiknya supaya aman kita itu merefer penelitian sebelumnya, tetapi keterbaruannya di mana? Jangan replikasi ya. Kalau replikasi itu relatif agak sulit kalau kita mau publish ya. Kemudian ini secara garis besar perbedaan antara jurnal dengan artikel ya. Secara keseluruhan, artikel jurnal itu adalah paling sering ditulis untuk menambah pengetahuan dalam konteks suatu disiplin ilmu, bidang studi, pendekatan profesional yang membantu pemahaman subjek tertentu. Jadi jurnal itu ada bidangnya sendiri-sendiri gitu ya maksudnya ya. Ada bidang auditing, mungkin ada bidang akuntansi manajemen, ada bidang sustainability kalau di accounting ya. Kemudian kalau artikel dilakukan bertahap dalam format yang sangat spesifik. Jadi ada langkah-langkahnya. Artikel penelitian didukung dengan bukti nyata dan menunjukkan keterbatasan penelitian. Jangan lupa bahwa setiap kali kita melakukan penelitian itu pasti ada keterbatasannya. Nggak mungkin kita meneliti itu secara sempurna, ya. Nah, keterbatasan inilah yang nanti akan diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Kemudian yang berikutnya ada time frame, jadi tertentu berisi topik yang sedang tren. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi waktunya itu bisa setahun hanya sekali dia menerbitkan, atau setahun 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya, tergantung dari jurnal yang bersangkutan. Kemudian kalau artikel itu adalah studi komprehensif tentang keterbacaan konsep melalui presentasi berbasis bukti seperti grafik, bagan, dan studi kasus. Ya. Kontennya apa? Artikel jurnal ditulis berdasarkan keumuman yang memungkinkan mempertahankan visibilitas yang lebih luas. Jadi dia mengumpulkan dari beberapa artikel gitu ya. Tetapi kalau artikel penelitian yang apa yang kita teliti pada saat itu ya.
rating, jurnal ada rating, ada Scopus, ada Copernicus, kemudian kalau di Indonesia ada Sinta ya. Kalau artikel itu tidak ada, kecuali kalau kita presentasikan di conference, mungkin ada best paper atau apa ya, ada ranking yang ada di conference itu. Tapi kalau kita presentasikan, kalau tidak dipresentasikan, itu tidak ada rating yang akan menilai artikel kita. Sedangkan jurnal itu selalu ada, ya. Kemudian ini saya ambil dari satu artikel, saya lupa artikel apa ini, ya, bahwa apa itu kalau kita menuliskan artikel atau kita melakukan penelitian, kemudian kita tuliskan ke dalam artikel, itu adalah yang pertama adalah judul ya. Jadi judul ini jelas, informatif, kemudian ready searchable ya. Artinya bisa diteliti oleh orang lain ya untuk siap diteliti atau dilanjutkan. Dari judul itu akan kelihatan. Kemudian kita menuliskan abstrak. Abstrak ini adalah isinya tentang apa tujuan kita, fenomena, kemudian hasil penelitiannya itu seperti apa. Nah, abstrak ini bermacam-macam ya. Ada yang meminta 200 word, kemudian 100 sampai ada biasanya 150 sampai 300 words lah ya untuk abstrak ini. Nah, biasanya di situ di bawahnya abstrak itu ada keyword. Keyword itu kalau bisa jangan lebih dari 5 kata. Ya. Kemudian atau kurang dari 5 kata, kayaknya 5 deh ya ukurannya yang pas itu ya. Setelah itu ada introduction, ya. Mengapa sih kita melakukan penelitian ini? Itu kita ceritakan di pendahuluan, ya. Kemudian studi site, tempatnya di mana, apa yang kita teluti. Setelah itu metode, mungkin metode bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Kemudian hasilnya, ya. Hasil ini adalah hasil penelitian yang kita temukan. Setelah itu, setelah kita menemukan hasil penelitian ini, diskusinya seperti apa? Setelah itu ada conclusion, kemudian ada acknowledgement kalau ada, dan yang terakhir itu adalah reference. Ya, peneliti itu menyingkat ini menjadi IMRD, ya plus D, ya seperti ini. Nah itu ini artikel aslinya ada, saya lupa apa itu. Kalau nggak salah saya tuliskan. Oh ya, di Wu tahun 2011 ya. Jadi ada kok beberapa artikel yang menjelaskan tentang bagaimana menuliskan artikel yang baik ya. Ya, kemudian nah ini saya singkat seperti ini. Jadi ada introduction, ada metode, ada result dan discussion. Ini IMRD tadi ya. Setelah itu strategi penulisan artikel. Ya. Dalam menulis artikel, yang pertama tadi saya sudah menjelaskan judul, ya. Judul itu harus menarik yang jelas, ya. Judul harus menarik supaya artinya kalau kita submit artikel ke jurnal itu adalah kita menjual sesuatu, ya. Jadi artinya kalau apa itu artikel kita menarik, maka itu akan dibeli, bukan dibeli ya, padahal kita yang bayar ya. Artinya itu akan dilirik oleh jurnal itu dari judul itu. Ya, jadi judul itu jangan terlalu kayak tesis atau disertasi, misalnya pengaruh ini terhadap bla 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 bla. Jangan panjang-panjang lah intinya. Pokoknya judul harus menarik yang pertama ya. Yang kedua, abstrak. Tadi saya juga sudah menyinggung ya. Abstrak itu ada tujuan, ada fenomena, kemudian ada apa itu metode penelitian yang kita pakai dan hasilnya secara singkat ya. Nah, mungkin yang kalau kita menulis artikel atau kita melakukan penelitian
mengajukan proposal misalnya, yang paling sulit menurut saya itu adalah latar belakang, ya. Karena di dalam latar belakang orang membaca itu sudah tahu apa sih pentingnya penelitian itu, ya. Jadi latar belakang ini ada 3 hal yang perlu kita bahas, ya. Yang pertama itu adalah tentang pentingnya dependent variable atau hal yang akan topik yang akan kita teliti kalau kualitatif. Kalau kuantitatif itu adalah dependent variable. Ya. Pentingnya itu apa sehingga kita melakukan penelitian. Kemudian eh, fenomenanya itu juga seperti apa yang berkaitan dengan dependent ini. Ya. Yang terakhir itu adalah gap riset. Nah, 3 hal ini harus selalu ada di dalam latar belakang yang isinya jangan lupa harus banyak referensi, jangan berdasarkan logika. Ya, jadi artinya meskipun itu fenomena, kita bisa mengambil apa itu? Kita bisa menambil dari penelitian orang lain atau bisa juga dari referensi mungkin pidato Kementerian Keuangan atau mungkin dari detik.com, kompas.com itu bisa kalau fenomena. Asal kita punya sumbernya ya. Jadi jangan sampai apa itu fenomena itu berdasarkan logika kita. Ya, misalnya begini, saya seringkali, tapi ini skripsi ya, mahasiswa yang magang itu biasanya, katakanlah dia magang di kantor pajak. Kemudian dia akan, Bu, saya ingin meneliti skripsi tentang apa? Tentang pengisian SPT. Loh, kenapa? Karena saya saat magang di kantor pajak, ternyata banyak orang yang tidak bisa mengisi SPT. Loh itu kata siapa? Loh ya kata saya. Wong saya di kantor itu. Loh itulah katamu. Saya kan nggak bilang seperti itu. Atau saya belum pernah membaca tentang hal itu. Nah, itu adalah berdasarkan logika, ya. Jadi jangan sampai fenomena itu hanya logika kita saja. Tapi penelitian itu bisa juga berasal dari fenomena itu. Ya, kalau memang kita punya fenomena yang ada referensinya, kemudian kita bisa mencari artikelnya. Jangan berdasarkan logika, karena nanti kesulitan kita akan melakukan penelitian. Ya, sehingga kita cari artikel-artikel yang berkaitan dengan fenomena itu. Ya, baru kita melakukan penelitian dan gap risetnya ada di mana. Ya, jangan sampai kita hanya replikasi ya, itu enggak laku terjual kalau memang replikasi itu. Nah, itu 3 hal yang ada di latar belakang. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Ya, kalau mungkin kalau di tesis disertasi itu maksimal 5 halaman lah ya. Tapi kalau di artikel mungkin maksimal 2 halaman misalnya ya, 1 atau 2 halaman, tetapi singkat padat. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah diskusi. Nah, setelah itu kita diskusi ini di dalamnya ada hasil ya. Kemudian kita diskusikan. Setelah itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan untuk menjawab riset question yang kita ajukan. Ya, dan jangan lupa di dalam kesimpulan itu termasuk juga keterbatasan dan saran. Nah, mengenai keterbatasan ini, seringkali kalau saya membimbing, itu adalah keterbatasan pada saat dia melakukan penelitian itu misalnya seperti ini. Saya meneliti jangka waktunya hanya 2 tahun. Ya, keterbatas itu dianggap sebagai keterbatasan. Ya, ke depan mungkin bisa meneliti jangka waktunya lebih panjang. Nah, itu bukan keterbatasan. Atau mungkin pada saat penelitian saya mengukur variabel dengan ini. Ya, wong itu sudah disepakati kan? Jadi itu bukan keterbatasan. Jadi keterbatasan itu adalah
kendala pada saat melakukan penelitian. Jadi kendala apa pada saat kita melakukan penelitian itu? Misalnya data apa itu? Data yang tidak lengkap, ya. Kemudian alat analisis yang kita pilih itu ternyata juga mengandung subjektivitas. Nah, hal-hal itulah yang dianggap sebagai kendala, ya. Nah, kiat publikasi. Kalau kita sudah melakukan penelitian, jangan ditaruh seperti atau dalam bentuk laporan setelah itu selesai. Sayang, ya. Maka sebaiknya kita publikasikan. Nah, bagaimana kiat publikasi ini? Saya juga bingung ya. Publikasi ini kan sekarang ini kadang susah-susah gampang gitu loh. Cari jurnal yang dituju. Jangan lupa jurnal yang kita tuju itu sesuaikan dengan topiknya. Kita baca dulu jurnal itu, topiknya apa saja. Setelah kita melihat jurnal itu, kita lihat indeksingnya. Nah, indexing ini harus hati-hati ya, karena kita sudah susah-susah publikasi, ternyata decline atau discontinued. Nah, itu yang sangat perlu hati-hati. Ya, jadi indexing ini harus kita cek berkali-kali ya. Misalnya kita cek di Simago, ternyata terindeks cover, biasanya sekarang disebutkan cover sampai tahun 2025. Setelah itu kita cek ke apa itu kita cek ke scopus.com-nya sehingga aman gitu loh. Ya, kita harus sering ngecek lah ya itu. Nah, itu yang berikutnya. Yang keempat, cari informasi jurnal yang cepat feedbacknya, ditolak atau diterima. Jadi terkadang itu ada jurnal yang feedbacknya itu lama gitu. Saya pernah soalnya ya mengirim jurnal, saya penasaran dengan yang namanya triple E. Saya tahu kalau triple E itu susah, cuman penasaran aja gitu. Itu padahal Q3. Saya coba untuk submit, dan 4 bulan kemudian ada apa itu ada decision ditolak, ya. Tapi ditolak itu dia dengan memberikan 2 halaman reviewernya ada 2 halaman, reviewnya ada 2 halaman, banyak sekali. Nah, itu kalau memang kita belum dan kita betul-betul membutuhkan untuk cepat, untuk kenaikan pangkat, untuk kuliah S3, jangan coba-coba deh kalau ke triple E ya. Jadi udah susah, apa itu feedbacknya lama, ya itu ya. Yang terakhir yang perlu kita pertimbangkan juga itu adalah EPC, ya. Seperti kita tahu, jurnal itu ada yang open access dan close access. Kalau open access berarti para pembaca itu bisa mendownload dengan free. Ya. Tetapi kalau close access berarti pembaca itu yang membayar. Nah, biasanya kalau close access itu free. Kita tidak perlu membayar. Misalnya yang banyak itu Emerald ya. Emerald itu seringkali ada pilihan apakah mau apa itu mau mengikuti yang free of charge dengan syarat apa gitu loh. Saya lupa saya. Ada karantinanya kalau nggak salah. Itu berapa lama setelah itu baru diterbitkan, ya. Atau dengan biaya tertentu sebesar sekian. Ya, jadi jangan lupa apa itu pertimbangkan juga EPC kalau kita mempunyai dana yang terbatas karena bayarnya juga nggak murah ya. Biasanya apalagi Q2, Q1 biasanya itu kan mahal. Ya, saya kelewatan yang ini. Cek berapa kali terbit dalam setahun dan teliti berapa lama accepted-nya. Ini biasanya kita lihat dari archival dari jurnal itu ya. Kita lihat dia 1 tahun itu muncul berapa kali, kemudian kita lihat dari submit sampai accepted itu berapa lama. Nah, ini penting
Kalau kita butuh cepat dan itu accepted-nya 6 bulan, ya sudah, jangan dipilih seperti itu. Ya, kecuali kalau kita memang sudah tidak punya kepentingan apa-apa untuk jurnal itu, ya nggak apa-apa. Kita sudah cukup misalnya ya. Nah, itu baru kita memang bebas untuk itu. Ya, itu kiat untuk submit artikel ya. Nah, yang paling penting ya, cek plagiasi dan proofread. Jadi, meskipun sekarang itu ada macam-macam ya, ada ChatGPT, ada AI, kemudian ada Turnitin, kemudian kita bisa menerjemahkan lewat banyak macam ya. Sekarang kan banyak sekali eh, apa itu media untuk plagiasi, plagiasi dan menerjemahkan ya dari Inggris, dari Indonesia ke Inggris. Nah, itu banyak sekarang ya. Tetapi kalau saya tetap aja ke proofread ya, karena rasanya lebih serak kalau saya ya. Entah kalau silakan aja kalau yang lain itu. Saya selalu melakukan proofread. Ya. Kemudian yang kedua harus sabar ya. Kalau kita keburu-buru rasanya ya kok nggak keluar-keluar ya, kok nggak keluar-keluar rasanya gimana gitu loh ya. Yang paling akhir itu jangan putus asa. Jadi kalau ditolak itu ya jangan putus asa. Saya aja ya sudah sering ditolak gitu. Jadi jangan eh, patah semangat untuk pindah ke jurnal yang lain. Ya, nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Eh, Semoga bermanfaat. Monggo kalau mau diskusi. Sebentar. Baik, terima kasih Ibu Prof atas Ya, sharingnya. ya, sebentar saya izin, saya close. Gimana ini? Ya, monggo silakan kalau mau berdiskusi ya. Ya, jadi apa yang ingin diketahui mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, Baik, terima kasih Ibu Prof. Tadi ya, luar biasa materi yang disampaikan. Kalau saya bilang itu sudah sari-sarinya ya Ibu Prof. Sudah langsung iya, ke topiknya yang memang benar-benar kami perlukan gitu Prof. Eh, Bapak Ibu, para peserta webinar pada pagi hari menjelang siang hari ini, ada beberapa di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan Ibu Prof. ya, Banyak juga, ini ada dari, mungkin ada Bapak Ibu yang akan ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, saya ya, persilahkan. silakan. Kayaknya Jika lebih ada enak yang langsung ingin deh. menyampaikan langsung, silahkan Bapak Ibu. Mm-mm. Di sini ada Ibu Welasari, Ibu Fitra Elnur. Jika berkenan menyampaikan pertanyaannya langsung. Baik, Ibu Fitra, silahkan Ibu Ya, Fitra. ya, langsung saya jawab aja ya, Ya, supaya saya nggak lupa. Assalamualaikum, Prof. Ya, Ini saya silakan. kan kebetulan sudah lama kuliah, jaraknya kuliah sampai kuliah lagi itu sudah lama sekali dan Mm-mm. trennya pun sudah berubah gitu. Saya mohon diajari lagi Prof bagaimana step by step untuk pemula ini mau melakukan penelitian. Misalnya apa sih hal pertama yang harus saya lakukan? Kemudian bagaimana sih cara mencari referensi? Kan ini bahan bacaan ini banyak banget sekarang di internet. Yang mana sih yang Ya, sebenarnya berkualitas gitu? Misalnya mm-mm. kalaupun saya mau ngambil referensi dari jurnal Sinta 2 misalnya gimana caranya, atau yang Scopus berapa gimana caranya gitu ya, Prof. Terima kasih. Ya, ya. Dengan siapa tadi? Maaf. Fitra, Prof. Oh, oke, Ibu Bu Fitra. Fitra. Hmm. Oke, ini saya langsung jawab, Bu Eka. Oke, silahkan Ibu Prof. Saya langsung ya, Oke, supaya saya silahkan. nggak lupa. Ya, Oke, jadi mungkin setiap orang berbeda ya. Tetapi kalau saya biasanya itu kalau ada waktu, saya seringkali eh, apa itu searching jurnal, searching artikel ya. Itu tergantung topik yang ini, topik masing-masing. Kalau saya sih seringnya kan di CSR dan sustainability ya. Kemudian saya
searching berkaitan dengan CSR dan sustainability itu riset artikel yang terbaru misalnya antara 2022 sampai 2024. Nah, itu apa saja? Nah, biasanya itu untuk mencari referensi. Kalau saya seperti itu, ya biasanya saya kumpulkan dulu. Ya, misalnya saya ada satu topik yang menarik, misalnya ya untuk saya sekarang itu misalkan tentang SDGs di local government. Nah, itu kan menurut saya penelitian itu nggak banyak ya. Nah, itu akan menarik untuk diteliti. Nah, sehingga saya mencari referensi saya kumpulkan jadi satu dulu. Nah, baru saya membaca satu persatu, baru menulis. Kalau saya seperti itu. Ya, dikumpulkan dulu aja artikel-artikelnya itu. Karena dengan demikian kita bisa melihat gap risetnya. Ya, gitu, Bu. Siapa tadi? Ya, sudah bisa menjawab? Terima kasih banyak, Prof. Ya, Eh, sama-sama. Kalau untuk mencari ini artikel yang berkualitas itu bagaimana? Di mana atau Oh, sumbernya? iya. Kalau saya sih biasanya lewat Google ya. Lewat Google, kemudian saya lihat jurnalnya itu eh, Scopus atau enggak. Biasanya saya melihat Scopus atau WOS bisa juga ya, atau Web of Science itu bisa. Nah, dari situ baru saya download kalau memang mungkin karena saya udah terbiasa mencari-cari gitu ya, jadi tahu ini jurnal berkualitas atau enggak. Kalau kita baca itu juga kelihatan kok. Memang harus dibaca ya, dibaca secara detail ya, supaya kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Jangan dibaca hanya abstrak, introduction, kesimpulan. Nah, jangan seperti itu. Ya, tapi harus secara detail dibaca satu persatu sehingga kita paham artikel, terutama kalau tertarik dengan judul itu ya. Maka kita harus membaca secara detail. Gitu sih. Ya, Oke, Prof. Terima kasih banyak. ya, sama-sama. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Welasari yang raise hand. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Hmm? Mohon izin, Prof. Ya. Ini saya tidak bisa on kamera. Mm-mm. Iya, izin. Saya Prof, izin bertanya ada dua pertanyaan. Pertama, tadi saya tertarik dengan tipe yang harus kita apa maksudnya antisipasi ya, tipe jurnal yang tipe E. Nah, tipe E itu seperti Mm. apa ya, Prof? Dan contoh jurnalnya apa? Dan yang kedua, Prof, pertanyaan ada saya pernah mengaju apa submit ke jurnal Scopus itu kitik, Mm-mm. Prof. Tapi ternyata dia apa ya duplikat palsu gitu, Prof. Predator ya, Ya, predator. predatory jurnal ya. Ya, Mm-mm. dia di Scopus keluar, Prof, itunya gitu namanya. Tapi ternyata dah saya salah, tapi sama persis, Prof. Nah, itu saya yang nggak belum bisa membedakan mana yang predator ataukah yang bukan itu, Prof. Waktu itu saya kena 15 jutaan, Prof, gitu. Waduh, Izin, iya, sudah gitu. bayar ya? Iya, sudah Hmm. bayar. Ternyata dia Scopus yang Hmm. predatornya sama sekali sama linknya gitu, Prof. Izin, terima kasih, Prof. Mohon pencerahannya. Ya, ya. Apa lewat scopus.com ya? Di Iya, Prof. Simago ada enggak? Ada Cimago juga ada, Prof. Ada, Simago ada. Cimago ada di Scopusel juga ada. Tapi ternyata dia dua dua link yang sama sama persis. Jadi saya tidak tahu membedakannya apa gitu. Iya. Waduh, kalau kayak gitu saya susah ya jawabnya ya. Mungkin Hmm. teman-teman di sini ada yang bisa membantu ya. Kalau saya ngeceknya sih kayaknya ininya beda deh. Scopus.com-nya itu loh beda. Sama persis ya, Bu. Sama persis, Prof. Di Simago, Cimago sama. Dia keluar ketiga juga gitu. atau discontinue ya? Bukan. Biasanya kita harus rajin-rajin untuk mencari searching aja predatory journal gitu. Oh, Terutama kalau teman saya bilang itu hindari kita publikasi di IPB. Jadi India, Pakistan, Bangladesh. Nah, itu oh iya. betul-betul dihindari. Kalau Hmm. teman saya bilang ya seperti itu. Nah, itu saya tancapkan aja bahwa IPB ini kayaknya memang perlu dihindari. Satu. Yang kedua, itu coba searching predatory journal itu apa saja. Mungkin Ya. cara cara yang itu seperti itu ya.
Saya pernah juga, tapi bukan predatory, tapi discontinue. Nah, itu nggak kelihatan sama sekali kalau dia discontinue. Sudah saya cek dengan beberapa orang itu tidak discontinue. Baru setelah apa itu jurnal itu terbit, baru ketahuan kalau dia itu discontinue. Nah, seperti itu. Ya, memang kita perlu hati-hati ya pada saat, terutama pada saat bayar membayar itu dicek lagi. Terutama kalau tidak ada revisi, tidak ada review sama sekali. Nah, itu kan sudah meragukan kalau seperti itu. Iya, Prof, Prof, Ya, izin menambahkan. ada Apa? perbaikannya Prof. Saya sampai 3 kali perbaikannya, tapi ternyata pas udah oh, publish itu enggak Scopus, makanya saya itu. Makanya saya oh, bingung. ada perbaikannya ya. Ada Prof, dia Waduh, 3 kali dia minta proof it yang baik katanya gitu kan, gitu. Terus minta diperbaiki isiannya juga gitu, Prof 3 kali kirim lagi gitu lewat linknya juga, lewat linknya gili-gili 2 3 kali saya perbaiki, tapi tetap pas udah itu kok bukan Scopus. iya, iya Nah, sih. ya satu Ya, lagi. memang teman-teman di sini harus hati-hati ya. Cobalah cek ke sana sini. Ya, nah itu saya nggak tahu caranya gimana. Biasanya saya akan melihat, meminta bantuan mahasiswa sih saya. Ini predatory jurnal ini masuk nggak gitu. Saya biasanya seperti itu, Bu. Ya, mungkin ke depan perlu hati-hati dan perlu di apa bahasa Jawanya dititeni ya. Apa ya? Kita perlu hati-hati seperti apa sih Scopus.com yang predator dan Simago yang predator. Mesti ada bedanya kok. Ya, gitu ya. Sama ini Prof yang tadi yang tipe E itu seperti apa Prof? Izin Tipe yang kita harus hindari tadi jurnal-jurnal yang tipe E yang tadi triple E, triple A E. 3 kali, Accounting Association, Accounting American Association Accounting kalau nggak salah. Hmm. Ya, itu dihindari karena lama, karena dia betul-betul ini ya, eh apa itu kelihatannya free itu, cuma lamanya minta ampun kalau mau searching kalau mau publish di situ. Misalnya Gstore, kemudian ada lagi apa? Bukan Emerald. Ada beberapa kok. Yang saya ingat sih Gstore itu masuk triple E. Ya, itu kalau saya sih bercita-cita aja kepingin ke triple E, tapi ya belum belum kesampaian. Ya, ya Prof, gitu izin ya. Ya, Prof, izin menambahkan yang tadi tentang apa namanya sudah bayar 15 juta tadi. Saya juga pengalaman kemarin itu di Q3 itu kita membayar 9 juta. Kemudian saya dikasih tahu sama promotor saya, biasanya itu tanpa melalui blind review. Jadi memang kadang kita tidak bisa mengecek di Predator, tapi biasanya jurnal yang duplikasi dan jurnal yang Predator itu prosesnya cepat dan tanpa melalui blind review. Meskipun ada revisi, biasanya bisa komunikasi melalui WhatsApp seperti itu, Prof. oh gitu Bu. Eh, Bantuan menjawab dari siapa tadi? Ya, Erlena, Prof. ya Bu. Tadi yang bertanya, soalnya nggak ada ininya. Ya, itu mungkin bisa membantu ya bagaimana untuk untuk menghindari predatory itu. Nah, ini loh ada, ini Ceng barangkali membantu. Nah, ini ada biasanya predatory jurnal itu ada kok. Saya selalu dapat, tapi nah ini sudah ada ini yang meng-share linknya, gitu ya, Bu. Ya, Ya Prof, terima kasih. ya, oke, siapa Bu Masina? Baik, Apa kabar? selanjutnya mungkin Assalamualaikum, Prof. Alhamdulillah baik, Prof. Waalaikumsalam. Iya. Izin menambahkan boleh, Prof? Ya, silakan, silakan. Ya, Wah, ini hanya kita akan diskusi ya. sifat, ya, hanya sifatnya melengkapi aja untuk Ibu tadi yang bertanya tentang predatory journal. Memang agak ini ya untuk melihat ciri ya dari predatory journal ataupun discontinue. Tapi mungkin Ibu lebih baik bisa cek saya share linknya di chat itu sudah saya share, itu bisa cek, itu sama persis dengan linknya Bilis ya. Bilis itu beri semacam
petunjuk ya untuk kita untuk melihat Mm-mm, apakah mm-mm. jurnal itu predatory ataukah discontinue. Nah, mungkin Ya, bisa merefer ke situ ya, Bu ya. Yang terakhir mungkin update yang masuk dalam predator publisher itu Indorscience, Prof. Nah, itu mungkin salah satu yang mungkin kita banyak ya di Indonesia banyak yang masuk ke situ. Saya yakin ya. Tapi itu predatory ya, Bu Masina. predatory, publishernya Oh, predatory Prof, kategorinya. oke. Ya, Hmm, pasti bayar kalau ke situ. Ya, itu pertama. Terus yang terkait dengan Triple A itu yang Prof juga mau, ya, American eh, Accounting Association ya. ya itu Nggih. sekelas semacam top ranking jurnal ya di luar dari Ya, Scopus, tapi betul. pasti Scopus. Pasti Scopus artinya dia berada di top tier-nya jurnal. Jadi Triple A itu sangat sangat top tier, berarti kita kalau bisa masuk ke situ punya punya good performance ya dalam riset Ya, kita bisa secara dibayangkan internasional. lamanya Ya, ya, Bu Masina ya. ya, 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 Pak. Tapi pasti seleksinya juga agak agak ribet ya, Prof, ya, agak rumit ya. ya, Oke. ya. Ya itu Matur aja, nuwun, Prof. Bu Ingin Masina. menyaksikan mungkin ada lagi yang eh, pertanyaan lain mungkin saya Ya, saya cukup diri sekian, Prof. Terima kasih, Prof. J, suaranya putus-putus, Bu Masina. Dia lagi mobile, Prof. Ya, wes, ya. Selamat hati-hati di jalan. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Nah, Bu Masina sudah menambahkan informasinya ya. Terus ada yang menambahkan linknya ini. Nah, bisa dicek. Oke. Selanjutnya Ya, mungkin bisa ke Ibu Erlena ya, Prof. Ibu Erlena. Jadi, iya Prof, ini, ya, Matrul, maaf ini, tidak open, Prof. ya, Ya. Prof, izin bertanya. Kebetulan saya kemarin itu sudah 2 kali di reject. Pertama, ya. saya mensubmit jurnal ke BMJ, BMJ Open, kemudian Mm-mm. protokol systematic review meta analisis, tapi di reject karena katanya judulnya itu sudah banyak gitu, sudah hampir Ya, mereplikasi. Jadi dia menanyakan apa keterbaruannya. Itu baru sampai di ininya sih Prof, belum ke reviewnya, baru sampai ke editor ya. Nah ya, itu di itu langsung di reject berarti ya. Mm-mm. yang kedua, saya melakukan lagi submit ke PLOS ONE. Nah ke PLOS ONE itu dengan artikel yang berbeda, itu hasil dari disertasi saya tentang questionnaire. Itu sudah sampai ke independent review sampai ke interaktif review, kemudian hasil finalisasinya di reject dengan 2 lembar hasil review dari Komentar ya, website. ya. Mm-mm. Isinya terkait tentang ada satu hasil yang dia tidak baik gitu ya, hasil hasil SME-nya tidak baik, tapi sudah saya jelaskan kenapa itu tidak baik seperti itu. Jadi memang pengennya hasilnya itu berkesinambungan semua. Nah dari situ saya belajar, kemudian akhirnya saya perbaiki. Sekarang saya publish lagi artikel yang sama yang plus one tadi ke Frontier Psikologi. Nah pertanyaan saya adalah saya dapat info katanya ketika kita melakukan submit, kemudian sudah melewati tahap editor, kemudian sudah masuk ke tahap independent review atau interactive review, itu kemungkinan tingginya di accepted. Ya. Atau tapi saya ternyata yang di plus one itu sudah masuk ke interactive review masih di reject juga. Nah kebetulan saya 1 tahun bolak-balik karena kan syarat buat ujian ya Prof ya, di rejectin Ya, terus akhirnya saya putus aja. Kata promotornya ya nggak apa-apa, tapi kan nggak apa-apa beliau ya Prof, kalau saya yang pemula aduh kok gini amat, sementara target cuma iya, pemula tapi kok ya, di terus. Jadi mohon masukannya, clue dan triknya seperti apa sehingga ketika kita submit itu tidak di reject, karena teman-teman saya kok di approve ya, padahal ketika saya compare itu isi artikelnya hampir sama, tidak begitu jauh gitu. Kemudian kami juga melakukan proofreading ke tempat yang sama, bahasanya sama, dan promotornya juga sama ya. ya, Seperti itu. Terima kasih Prof. ya.
eh waduh, gimana ya? Tapi memang jangan putus asa sih yang utama itu. Kalau ditolak ya eh, mencari lagi gitu loh. Tapi memang sedih banget sih kalau kita ditolak itu udah gitu sudah nunggunya lama, ternyata ditolak, sudah masuk di reviewer ya. Tapi ada juga jurnal yang desk evaluation-nya itu langsung di reject. Nah, itu akan lebih enak daripada sudah di-review lama ternyata ditolak. Wah, itu memang sakit hati banget memang. Tapi jangan patah semangat pokoknya. Kita coba lagi ke tempat publikasi jurnal yang lain. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin dengan orang yang sama, topik hampir sama, kemudian satu diterima, satu ditolak. Nah, itu betul-betul keputusan dari pihak jurnal itu. Ya, Bu Erlena ya tadi ya. Saya nggak bisa bilang banyak kalau seperti itu. Tapi intinya jangan patah semangat, sabar. Ya. Ya, Prof, gitu satu ya. lagi, ya Prof, satu lagi, apakah jurnal luar itu lebih menyukai ketika kita itu memang fokus ke seperti LMIC, fokus ke eksplorasi daerah-daerah terendah, apakah seperti itu ya Prof? Enggak juga sih. Data terutama biasanya. Datanya banyak enggak? Eh, Banyak Prof, saya ada tiga ratus enggak sih 369. Tapi untuk Oh, sebenarnya tidak terlalu sedikit itu. ya, ya sih. Kalau 300-an ini. Biasanya kalau jurnal luar itu terkadang melihat penelitian dari Indonesia itu mereka sering meragukan datanya gitu loh. Oh, Ya, itu yang sering saya temui sih. Tapi ya nggak tahu juga mereka itu eh apa itu kenapa menolak biasanya ada reasoningnya kok dia reject tapi ada reasoning yang apa itu yang dijelaskan misalnya kayak sudah berapa bulan kemudian ada review ada komentar dari reviewernya mengapa kita tolak bla 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 dia akan menjelaskan gitu loh itu aja yang diperbaiki mungkin kita pindah jurnal insya Allah bisa masuk gitu gitu ya ya. ya. Baik, Ya. tadi sepertinya menarik sekali, Prof, topiknya dan Ya. banyak pertanyaan ini baik di kolom chat maupun yang masih raise hand. Mungkin kepada Ini Pak sebetulnya Tom. pertanyaan ini sama curhat ya, Ya, curcol ini. benar Bu Prof. Sekalian curhat sepertinya. Ini Pak Ya, Tommy sudah dari tadi raise hand. ya monggo. Silakan Pak Tommy. Ya, oke, terima kasih. Silakan. Izin Prof, Ya. mau nanya sedikit sambil lari pagi nih Prof. Ya, Oh ya. ya, oke. Ya. Ya Prof, langsung aja Prof ya biar waktunya ini. Mau nanya Ye. yang pertama Prof, kalau kita istilahnya istilahnya fokusnya studi literatur Prof. Jadi studi Ya. literatur Mm-mm. kita nggak ada data, tapi datanya tuh lebih banyak dari internet, Ya. dari browsing segala macam. Nah, itu Ya. menurut Prof, apa sih yang kira-kira yang memang kita bisa tembus deh dengan model metodologi kita studi literatur bisa tembus ke jurnal-jurnal bagus. Itu mungkin yang pertama, Prof. Yang kedua, saya mau nanya sedikit, Prof. Kalau Prof menemukan novelty itu terus menghubungkan dengan data yang ada itu mungkin bisa sharing, Prof, ya gimana caranya menemukan novelty dan menemukan data-data yang ada dari novelty itu. Itu yang kedua, Prof. Dan yang ketiga, mungkin boleh sharing, Prof, kira-kira kalau jurnal-jurnal luar negeri itu apa sih yang dia mau tuh dari Indonesia gitu, penelitiannya yang dia mungkin disenengin dari Indonesia. Itu aja sih, Prof. Mungkin mohon Iya. sharing, Prof. Ye. Terima kasih Pak Tommy. Waduh, pertanyaannya banyak juga ya. 3. Ya. Yang pertama mungkin eh, tadi tentang apa tadi? Saya sampai lupa karena ada 3. Dan saya Bu Eka apa? Yang pertama? Halo Bu Eka masih mute. Ketika Bu menulis Eka. literatur review itu, Bu Prof, Oh iya iya kadang kan sorry. susah ya Ya ya. rumusnya. Oke. Jadi eh, yang kayaknya sekarang lagi in ya SLR menurut saya Systematic Literature Review. Ya. Jadi kalau SLR itu adalah jangan melihat dari internet Pak. SLR itu adalah peneliti konseptual riset ya. Konseptual riset artinya yang kita lihat itu adalah dari artikel-artikel. Ya. Kemudian jangan lupa SLR itu bukan sekedar meringkas, tapi kita memberikan konsep apa yang akan kita tawarkan.
untuk SLR ini. Ya, saya itu belajar SLR itu sejak pandemi. Waktu pandemi saya nggak ada kerjaan, jadi saya selalu mengikuti workshop SLR. Ternyata itu baru booming sekarang, 2024, 2025 itu sudah mulai booming itu. Nah, ya sekarang ini. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya, SLR itu unit analisisnya adalah artikel. Ya, kalau kita meneliti di perusahaan, unit analisisnya mungkin company ya. Tapi SLR ada tetap punya unit analisis. Ya, gitu Pak ya. Yang kedua, untuk mencari eh, data ya. Data ini keterbaruan di data apa ya kalau keterbaruan di data? Karena yang namanya novelty itu berarti penelitian itu belum pernah diteliti oleh orang lain. Ya, misalnya penelitian ini sudah ada di Indonesia, kemudian saya meneliti di negara ASEAN. Nah, itu bukan keterbaruan. Ya, itu sama sekali bukan keterbaruan, meskipun datanya nanti lebih banyak kan. Nah, itu bukan keterbaruan. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab. Yang kedua tadi tentang apa ya, Bu Eka ya? Itu yang ketiga, data itu. Topik apa yang mungkin menarik ya Bu Prof untuk Oh jurnal iya, internasional? ya. Kalau maunya jurnal internasional itu adalah topik yang menarik ya. Nah, isu-isu terkini yang banyak itu adalah tentang SDGs dan sustainability kayaknya yang banyak itu. Sehingga apa itu yang juarang saya lihat itu adalah pasar modal sekarang itu. Kelihatannya sudah jenuh banget kali ya. Nah, itu topik-topik yang menarik dan pihak luar negeri saya nggak tahu butuhnya mereka apa karena ya saya juga sering ditolak gitu loh. Tidak selalu saya kirim itu selalu diterima, tapi ya sering juga ditolak. Makanya jangan jangan patah semangat. Tetap kita eh, apa masukan dari mereka atau komentar dari mereka itu untuk memperbaiki artikel kita. Nah, setelah itu baru kita kirim kembali. Gitu ya, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Tommy. Ya. Baik, Prof. Mungkin sedikit, Prof. Saya mau nanya sedikit, Ya. Prof. Kalau dari apa biasa yang Prof dapat reviewan dari beberapa Mm-mm. reviewer itu biasanya apa sih yang mereka tekankan dari dari yang ibu submit gitu Bu reviewernya itu apa aja istilahnya mungkin bisa sharing Bu kita Bu ya. Apa yang Oh dapat iya, eh, eh biasanya kita itu lemah di diskusi, Pak. Ya, diskusinya itu kita, menurut saya kelihatannya garing gitu loh kata-kata istilah anak sekarang itu ya. Jadi hasil ini sudah konsisten dengan ini, bla 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 macam-macam. Nah, diskusi yang perlu diperkaya kelihatannya dan nggak gampang memang. Pokoknya dalam bikin satu artikel itu yang susah adalah introduction sama diskusi. Nah, kalau diskusi diskusi kita itu pelit, nah susah itu. Mereka biasanya akan langsung reject gitu. Jadi diskusi kita itu harus menarik, mengalir untuk, ya memang nggak gampang. Saya bilang menarik, mengalir itu ya nggak gampang. Cuma kalau kita sering baca jurnal itu akan kelihatan diskusi yang baik itu seperti apa. Gitu ya, Pak? Oke, siap-siap Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya Ya, Prof. Ya, sama-sama. mari-mari. Ya, Mudah-mudahan menjawab, Pak. ya, siap-siap Prof. Terima kasih. Oke. Hmm, Semoga semoga bisa memberikan tambahan bagi kita semua ya Ibu Prof. Iya. Tadi luar biasa. Sudah habis? Ada Ibu Amalia, Ibu Prof. Terakhir ya. Amalia Ya, Diva. Oke, selamat pagi Bu Prof. Pagi, selamat pagi. Bu Ini Amalia. saya izin bertanya, kebetulan saya baru mau memulai menjadi bisa dibilang salah satu inilah pemula. Hmm. Mau tanya Dok, Prof, berdasarkan pengalaman awal Prof, berapa lama proses publish Q4 untuk bidang ilmu manajemen strategis? Dan yang kedua, apakah bisa melakukan alih bahasa, parafrase, cek plagiasi atau proofreading dan proofreading menggunakan AI saja? Mohon arahannya, Dok. Iya, ya kalau proofread ya, saya sarankan nggak pakai AI ya, tapi silakan aja sih. Kayak kok saya kok belum srek gitu loh kalau pakai saya sendiri ya. Tapi mungkin AI sekarang canggih ya bisa mungkin untuk itu. Tapi kalau saya, karena kalau kita proofread biasanya kan ada statementnya bahwa artikel ini sudah di proofread bla 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 macam-macam.
Ya, kalau AI kan nggak ada statementnya. Ya, itu. Terus yang ke untuk berapa lamanya ya tergantung. Ada yang lama, ada yang sebentar. Ada yang kalau topiknya memang tidak pas itu langsung di-reject. Kalau memang topiknya itu sesuai, ya dia akan melalui beberapa kali proses review itu tadi. Tapi ingat ya, jangan sampai kena predatory seperti Bu Welas, Welas ya tadi ya. Itu sudah melalui beberapa kali review. Kalau melalui WA, jangan sama sekali melewati itu. Ya, biasanya ada yang melalui WA biasanya. Saya pernah dapat soalnya dari India. Ya, mungkin eh, apa itu kata teman saya IPB tadi betul-betul perlu dihindari kelihatannya ya. Karena takutnya predatory jurnal. Jadi cari juga predatory jurnal itu apa saja, itu saja sih. Ya. Nah, berapa lamanya tergantung pihak jurnal masing-masing. Makanya pada saat kita submit, dilihat dia 1 tahun terbit berapa kali. Kalau dia 1 tahun terbitnya 2 kali, ya alamat lama itu pasti. Ya, tetapi ada juga yang terbit misalnya 1 tahun 4 kali atau 3 kali. Nah, itu relatifly lebih cepat dibandingkan kalau dia 6 bulan sekali. Pengalaman saya ya, mungkin orang lain beda. Kalau kita submit di universitas, nah universitas ini umumnya relatif lebih aman, ya. Tapi lama. Biasanya seperti itu pengalaman saya ya, tapi mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman berbeda juga. Nah, itu sih jawaban saya. Ya, Baik, Ibu ya, Prof. ya. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Ibu Prof, tapi sepertinya sudah terjawab Itu udah. dari beberapa diskusi kita tadi. Ini ada dari Ibu Kartika. Ibu Kartika, apakah bersedia menyampaikan pertanyaan secara langsung? Ibu Kartika Rusnindita. Di sini bertanya Ibu Prof, apakah eh, novelty itu ditaruh di abstrak gitu, Ibu Prof? Oh, ya, bisa ada beberapa yang seperti itu ya, tapi biasanya sih di latar belakang. Ini Ya, latar belakang Ibu. Oke. J di latar belakang Selanjutnya, biasanya dielaborasi. ya. Selanjutnya dari Ibu Arfiani Arifin. Masih Apakah Ibu banyak ya? Arfiani Arifin itu beliau bertanya ketika di reject di jurnal yang sama setelah diperbaiki apakah bisa disubmit ulang Ibu Prof? Saya nggak pernah seperti itu. Kalau di reject kemudian saya perbaiki, dia sudah mereject kok. Kecuali dia accepted major revision baru. Ya. Nah, dia Memang sudah mereject, saya takutnya nanti di reject lagi, lebih kecewa lagi nanti. Pindah aja kalau saya. Ya, lebih baik pindah ke lain hati ya ya, Ibu Prof ya. ya betul. Itu Kalau sudah mungkin J. ditolak gitu. Iya, ditolak bolak-balik ya nggak enak memang. Iya. Nah ini Ibu Nurita Widianti. Apakah ada Ibu Nurita Widianti? Ya, kalau nggak Sepertinya ada, juga takutnya sudah. dia sudah leave. Iya, sudah believe. Ini sepertinya juga Ya, sudah, Ibu Prof. ya, Sudah dijawab tadi ya tentang originality, novelty gitu ya. Jurnal predatory. Nah, ini ya. yang menunggu Kayaknya ya sekitar selanjutnya. itu aja sih kalau Nggih, publikasi ya. Mm-mm. nggih. Ya, Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan? Dan kita masih punya waktu sebenarnya 15 menit lagi, ya, Ibu Prof. Nah, ini Bu Prof dari Abdul Atsar. Bapak Abdul, apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung? Nah, ini tentang Assalamualaikum Prof, oh, izin mohon maaf belum bisa on cam. oke, Eh, Pak. ya, ini Prof izin bertanya. Saya LK September 2024 ya Prof, terus di sisternya mm, LK 700 golongan 3D. Kira-kira apakah saya harus ke golongan 4C dulu atau 4A bisa? Terus boleh nggak Prof kalau Anda yang ngajuin GB itu menggunakan jurnal yang berki
Tapi di Indonesia itu Prof, boleh atau tidak Prof? Makasih. Eh, nggak apa-apa. Di Indonesia kan ada yang Scopus ya, misalnya UGM. Ya, Iya kalau Prof. untuk akuntansi ya, kalau untuk yang lain banyak juga sih sebenarnya zona-zona kesehatan itu banyak yang Hmm. Scopus. Tapi kalau untuk akuntansi yang saya tahu UGM, Unair UNER juga ada sudah juga. ya, Unair. Ya, gitu Pak. Nggak apa-apa Indonesia. Iya. Oh, Ya, nggak apa-apa ya Prof. nggak Yang penting apa-apa. SDR-nya berapa ya Prof? Yang penting kan SDR-nya? Scopus dan SJR-nya memenuhi ya. Oke. Ya, Siap Prof, makasih Prof. sami-sami. Baik, Prof. Ternyata ada Sudah juga ya. pertanyaannya ke GB langsung, Bu Prof. Iya. Langsung menjawab semua curhatan ini, Bu Prof. Untung saya bisa jawab kalau yang itu. Kalau tanya apa itu saya nggak bisa jawab loh ya. Oke, oke, Bu Prof. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Sepertinya kalau saya simak dari pemaparan tadi, Ibu Prof, mungkin kita yang satu itu memang harus tetap semangat ya, Ibu Prof, Ya, ketika betul. kita ditolak dan nulis lagi. Dan hal yang paling mendasar tadi saya sempat tangkap dari apa yang Ibu Prof sampaikan, seringkali apa yang kita teliti, apa yang kita menjadi laporan hibah seperti itu, kita lupa untuk mensubmitnya. Mungkin karena berbagai kesibukan. Nah, itu mungkin yang paling fatal nih Ibu Prof. Iya, betul. Dan dan banyak Sekarang yang soalnya seperti itu. outputnya kan harus wajib itu. Ya, Iya. Nih, untuk sekarang sudah harus gitu, sudah harus eh, terpublish gitu. Nah, ini ada dari Ibu Masina, Ibu Prof ada pertanyaan. ya, Ibu Masina, silakan Ibu Ibu Masina ini dikatakan. sudah berpengalaman banyak kok. Katanya benarkah SLR, Biblio, dan Meta tidak boleh jadi syarat khusus PAK, Ibu? Wah, itu saya nggak tahu itu. Ya, itu kan berarti kan berdasar ya untuk kenaikan pangkat ya. Saya nggak tahu persis. Saya memang nggak sengaja nggak daftar di PAK ya. Kayaknya kok terlalu banyak kerjaan. Jadi saya nggak daftar PAK, saya juga nggak daftar sister, apa kok sister, BKD. Tadi. Nah itu mohon maaf Bu Masina, saya nggak bisa jawab kalau itu. Oke, Ibu Masina, raise hand. Apakah ada yang mau disampaikan, Ibu? Silakan. Jadi, Prof, pengalaman satu teman kolega kami sepertinya kemarin gagal karena syarat khususnya beliau mengajukan SLL. Itu ya. Oh, sebetulnya SLR nggak apa-apa loh. Tapi kalau Biblio macam-macam itu yang saya nggak tahu ya. Asal bisa publish di Scopus kan nggak masalah toh sebenarnya masa itu jadi masalah. Mungkin topiknya kali nggak sesuai dengan bidangnya. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Iya Bu Masina, saya minta maaf kalau PAK-PAK-an saya nggak ngerti saya bukan tim PAK soalnya. Ya, mungkin sudah ya Oke, baik. untuk semuanya. Ya, baik Ibu Prof dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Dari diskusi tadi, dari pemaparan Ibu Prof Erwin Saraswati, kita bisa ambil beberapa simpulan bahwa eh, Scopus Q1 memang menjadi sebuah mimpi, tapi kita harus berusaha untuk meraih mimpi itu. Dari beberapa usaha itu mungkin tidak lepas dari juga ya bagaimana kita membaca artikel-artikel yang memang sudah terpublish di Scopus, bagaimana melakukan penelitian, tahapan penelitian yang baik juga sudah disampaikan, dan bagaimana juga kita bisa tahu apa sih yang menjadi keinginan dari jurnal tersebut. Jangan sampai topik yang ada di jurnal Ya, tersebut tidak ada dalam topik kita. Seperti misalnya apakah menerima riset kualitatif gitu. Apakah ya, di sana betul. itu sepertinya itu juga Betul mesti sekali itu. dilihat. Apakah bisa menerima riset-riset apa yang akan kita terpublish sehingga kita tidak kecewa dan patah hati gitu ya Bu Ya. Prof. Dan
Sekali lagi Ibu Prof, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya di Bu hari Eka. Minggu ini Terima yang sudah kasih ya. Salam berkenan kenal. memberikan Terima kasih, Prof. Ya, pencerahan kepada kami dari keluarga besar ICMA, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf dan selalu Ibu Prof mohon bimbingannya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, bisa dari diskusi pada siang hari ini, insight-nya begitu banyak bagi kami semua. Tentu ini juga bertemu dengan Ibu Prof juga menjadikan semangat buat kami untuk bisa selalu belajar dan menulis sehingga bisa mencapai apa yang kita inginkan. Saya ya, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari saya dalam memandu diskusi ini. Tentu semua ini adalah keterbatasan kita selaku ya, manusia betul. dan tidak luput dari kesalahan. Ya, Dan mungkin saya bisa menutup diskusi ini dengan pantun ya Ibu Prof pantun ya, dan Bapak Ibu silakan. semua. Pantunnya yang mudah-mudah aja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. ada, kalau ada kendala yang menghadang, ayo kita kolaborasi. Saya Cakep. Ya, tutup ya, diskusi terima kita. kasih. Oke, Mohon maaf Ibu ya Prof. kalau ada Oke. salah ya. Terima kasih Ibu semuanya. Prof, saya Ya, tutup diskusi ya, kita pada saya siang hari ini. Selamat siang dan ya, selamat berakhir pekan untuk teman-teman ya, semua. Oke, Terima saya kasih, serahkan ya, Prof. kembali ya, kepada Ibu Mesturoh selaku MC untuk melanjutkan acara kita. Ya, Terima kasih dan selamat siang. siang Ibu Dr. Eka Putri Bu Suryanti ya. Mas, Mas Mas Turo, Turo, siap. saya ya izin dulu ya. Ya, Soalnya Prof. ya Terima ada kasih, acara. Ibu Terima kasih, Ya, Prof. terima Prof. kasih. Sampai Oke. bertemu, Bu Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, saudara-saudara sekalian, peserta webinar kita, strategi publikasi yang efektif dan untuk peneliti baru. Di penghujung acara, kita penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Profesor Dr. Erwin Saraswati, AKCPMA, CRA, ACCE, dan moderator kita yang luar biasa, Ibu Dr. Eka Putri Suryantari, SEMSI AK. Ya, terima kasih Ibu. Sungguh menarik sekali ya, apa namanya, topik kita pada hari ini. Saya, Mas Suryo, selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.